Bu Yeni waktunya. Maaf Ya. ini mengganggu ya Bu ya. Eh, Begini Bu, saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak. Ini tentang modul 3.1 yang sekarang saya lagi pelajari mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, dalam hal ini saya ditugaskan untuk mewawancarai salah seorang dari rekan sejawat, menanyakan bagaimana keputusan yang akan diambilnya dengan kasus yang sudah ditentukan, berupa pilihan kasus yang sudah ada di LMS. Begini Bu kasusnya, misalkan Bu Yeni sebagai kepala sekolah. Nah, ketika Bu Yeni sebagai kepala sekolah itu, Bu Yeni punya bawahan seorang guru yang namanya Pak Dodi. Nah, Pak Dodi ini orangnya bagus Bu, kompeten ya kalau dalam pembelajaran anak-anak, cepat ngerti, kemudian bagus lah kalau dari segi pendidikannya. Tapi di lain hal dia punya kelemahan secara emosional dan juga mengatur waktu. Jadi Pak Dodi ini sering marah-marah sama anak. Kemudian untuk mengumpulkan nilai RPP itu ya molor gitu ya. Saya ibu sebagai kepala sekolah sudah sering membimbing Bapak tadi untuk bagaimana biar kesalahannya itu, kekurangannya itu dapat diperbaiki. Nah, pada puncaknya pada kegiatan study tour, Pak Dodi tadi dia melakukan manipulasi dalam laporan keuangan. Nah, jadi dengan beberapa kasus itu, Ibu sebagai kepala sekolah memutuskan kontrak hubungan kerja dengan Pak Dodi. Dan Pak Dodi tadi menerima keputusan yang Ibu buat. Kemudian dia mencoba untuk melamar di beberapa sekolah. Nah, Pak Dodi bercerita kepada Ibu, kata dia kalau nanti sekolah yang dia lamar meminta rekomendasi, tolong diberikan. Suatu waktu, nah ada sekolah yang konfirmasi dengan Ibu, sekolah tempat Pak Dodi tadi melamar. Nah, dia konfirmasi ke Ibu, meminta Ibu mengisi form tentang integritas dan lain-lain tentang Pak Dodi tadi, sebagai bahan pertimbangan bagi mereka untuk menerima Pak Dodi. Kondisi Pak Dodi ini, dia seorang kepala rumah tangga, istri tidak bekerja, anak masih kecil 3 orang. Artinya secara ekonomi dia sangat membutuhkan pekerjaan itu. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, bagaimana pengambilan keputusan yang akan Ibu lakukan terhadap rekomendasi Pak Dodi tadi yang tadi formulirnya dikirimkan oleh sekolah lain. Apakah Ibu Yeni sebagai kepala sekolah akan mengisi itu sesuai dengan kenyataan, yang mungkin itu nanti Pak Dodi berkemungkinan tidak bisa diterima. Atau kemungkinan kedua, pilihan kedua, Bu Yeni mengisi dengan memperbaiki sedikit, merubah sedikit dari fakta yang ada, dengan tadi membayangkan Pak Dodi kondisinya seperti itu tadi. Jadi itu Bu yang mau saya tanyakan ke Ibu, bagaimana pengambilan keputusan menurut Ibu Yeni. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan di sekolah, selaku kepala sekolah akan memberikan atau mengisi form yang diminta dari tempat Dodi tadi melamar. Di sini ada 2 versi. Apakah yang pertama, pertanyaannya tadi, apakah saya akan memberikan informasi sesuai dengan fakta yang ada selama Pak Dodi mengajar di sekolahan. Dan yang kedua, apakah akan namun di sisi lain, kalau misalnya saya memberikan sesuai dengan fakta, di sini kemungkinan untuk proses lamaran Pak Dodi ini ya mungkin akan sedikit
bermasalah. Ya. Karena terus terang saja Pak Dodi ini selain banyak kelebihan-kelebihan, beliau ini juga memiliki banyak kekurangan. Ya. Namun kita sebagai apalagi saya juga sebagai ibu mungkin merasakan juga sebagai ibu rumah tangga seperti apa. Kita tahu tadi kondisi Pak Dodi ini, dia sebagai kepala rumah tangga, kemudian memiliki anak, istrinya tidak bekerja, jadi tentunya dia sangat berharap sekali untuk bisa mendapatkan pekerjaan ini. Sebelum saya akan memberikan keterangan, tentunya saya akan memanggil dulu Pak Dodi ini. Memanggil, kenapa saya melakukan pemanggilan? Karena di sini saya akan berusaha atau mencoba untuk memberikan keterangan yang mungkin sedikit tidak berbeda dengan kesehariannya. Nah, jadi di sini tujuan saya memanggil beliau adalah dengan harapan jika saya memberikan keterangan yang sedikit membantu dia, dengan harapan dia bisa merubah sikap Di tempat yang baru. Nah, di sini tentunya saya akan memberikan informasi di sekolahan yang baru. Tentunya akan memberikan sesuatu hal yang positif. Mungkin hal-hal yang positif saja yang akan saya berikan kepada pihak sekolah di sana. Namun untuk yang kekurangannya mungkin tidak saya sampaikan semua, karena itu tadi kalau kita sampaikan semua nanti malah dia nggak diterima ya. Jadi kemungkinan saya sedikit akan memberikan penjelasan yang mungkin sedikit tidak sesuai dengan kinerja Pak Dodinya. Karena itu tujuan saya, tujuannya adalah karena dia mungkin sangat berharap untuk membutuhkan pekerjaan itu, jadi di sini saya juga akan berusaha untuk membantunya supaya dia bisa diterima. Dengan harapan ini sudah saya panggil, yang mudah-mudahan di tempat yang baru dia akan sedikit merubah apapun kekurangan-kekurangan ataupun yang sudah terjadi di sekolahan sebelumnya. Mengingatkan kondisi mengingatkan dia, mudah-mudahan di tempat kerja dia yang baru jika dia diterima, ya mungkin akan ada trik-trik yang lain atau cara-cara yang lain sehingga Bapak ini bisa berubah. Jadi artinya Bu Yeni mengambil keputusan ini mengedepankan rasa kasihan mengedepankan apalagi kita sebagai ibu-ibu yang mungkin sedikit merasakan. Saya yakin bahwa keputusan yang kita ambil satu dengan yang lain tidak sama, Bu. Tapi dalam hal ini saya sebagai pewawancara di sini sebenarnya mempunyai pandangan yang sama untuk pengambilan keputusan ini, karena lebih mengedepankan rasa kasihan. Jadi kita Ibu Yeni mengalami dilema nih antara membela dan memberikan keterangan kasihan terhadap Pak Dodi atau kebenaran. Jadi itu dilema memang. Cuman kita lebih itu tadi kembali melihat kondisinya, sehingga ya walaupun itu dilema atau apa ya sedikit banyak kita akan memberikan bantuan. Jadi untuk waktu ini jangka pendeknya itu pengaruh jangka panjang dari Pak Dodi dengan kita membuat keputusan Bu Yeni membuat keputusan tadi itu sesingkat itu akan mempengaruhi kelanjutan dari kehidupan ke depannya Pak Dodinya. Baik Bu Yeni, sekali lagi terima kasih nih Bu atas sama-sama informasinya. Mudah-mudahan ini dapat saya jadikan salah satu opsi dalam penyelesaian tugas-tugas saya.